Pernah nggak sih lo dengar kalimat kayak gini? Nanti, di masa depan, manusia nggak perlu kerja lagi. Kedengarannya enak banget ya, bisa bangun siang, rebahan seharian, tapi hidup tetap terjamin. Tapi, gue mau tanya jujur deh. Lo yakin itu kabar gembira buat semua orang? Karena sejarah sudah nunjukin, setiap kali ada teknologi besar yang datang, dunia ini selalu terbelah jadi dua. Ada satu kesalahan klasik yang selalu diulang manusia setiap ada perubahan besar, yaitu ngelawan arus. Coba kita lihat ke belakang. Dulu, waktu mesin uap datang, para buruh marah dan menghancurkan mesin. Waktu internet muncul, banyak yang menolak dan bilang itu cuma tren sesaat. Sekarang, giliran AI yang datang, reaksinya sama. Panik, denial, atau pura-pura nggak lihat aja. Padahal, arus perubahan ini nggak bisa dihentikan. Kalau lo coba lawan ombak, yang ada lo cuma capek sendiri. Tapi kalau lo belajar menunggangi ombak itu, lo justru bisa melaju lebih cepat. Jadi, masalahnya sebenarnya bukan AI-nya. Masalahnya adalah di mana posisi lo saat perubahan ini terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak pahit. Tapi ini kenyataan. Di masa depan dunia kerja akan terbagi jadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah the owners. Mereka ini adalah orang-orang yang punya AI, punya robot, punya data, punya saham di perusahaan teknologi, dan punya sistem yang berjalan otomatis. Buat mereka, kerja keras fisik itu nggak perlu lagi, karena aset-aset mereka yang bekerja untuk menghasilkan uang. Lalu, kelompok kedua adalah the dependents. Mereka ini adalah orang-orang yang masih menjual waktu dan tenaga mereka untuk uang. Pekerjaan mereka, pelen-pelen, digantikan oleh mesin. Hidup mereka sangat bergantung pada bantuan atau belas kasihan dari sistem. Beberapa pemikir bahkan menyebut kelompok ini sebagai the useless class. Ini bukan karena mereka bodoh atau malas. Sama sekali bukan. Tapi karena di dalam sistem ekonomi yang baru, keahlian mereka nggak lagi punya nilai ekonomi. Dan ini bukan hinaan ya. Ini adalah sebuah peringatan keras buat kita semua. Ada kalimat yang sering banget disalahpahami. Berhenti jadi buruh. Banyak yang mengira artinya semua orang harus jadi CEO atau langsung resign dari pekerjaan besok. Bukan itu maksudnya. Berhenti jadi buruh itu artinya berhenti menggantungkan hidup lo hanya dari menjual tenaga dan waktu. Kenapa? Karena di masa depan, nilai tenaga manusia atau labor akan semakin murah. Mesin akan jadi jauh lebih kuat dan efisien. Dan modal atau kepemilikan akan jadi semakin berkuasa. Kalau satu-satunya cara lo cari uang adalah dengan menukar waktu dengan rupiah, lo sedang memainkan sebuah permainan yang sebentar lagi akan tamat. Terus, solusinya gimana dong? Tenang, ini bukan berarti lo harus pulang ke rumah dan mulai bikin robot di garasi. Solusinya adalah on the robots. Maksudnya adalah lo harus mulai punya kepemilikan, bisa dalam bentuk saham di perusahaan teknologi, punya aset digital, membangun bisnis yang bisa berjalan dan berkembang tanpa kehadiran lo 100%, atau menciptakan sistem yang tetap menghasilkan meskipun lo lagi tidur. Ini bukan lagi soal siapa yang kerja paling keras, karena AI dan robot pasti akan kerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih lama dari manusia manapun. Satu-satunya jalan keselamatan lo adalah dengan memiliki sebagian kecil dari mesin itu sendiri. Banyak orang dengar kabar kerja akan jadi opsional, terus langsung mikir, asik dong, bisa rebahan selamanya dapat duit. Maaf, tapi pemikiran itu naif banget. Kalau lo nggak punya aset, kalau lo nggak punya kepemilikan apa-apa, kerja itu bukan lagi pilihan, tapi jadi kewajiban buat bertahan hidup. Dunia seperti ini bisa jadi surga buat para investor dan pemilik modal, tapi bisa jadi neraka buat mereka yang hanya mengandalkan tenaga. Jadi, kerja opsional itu hanya berlaku buat mereka yang punya aset. Ini bagian yang paling penting. Kita semua hidup di putaran terakhir. Sebuah sprint terakhir sebelum semuanya berubah total. Kita punya waktu kira-kira 10-20 tahun ke depan. Sebelum sistem yang baru ini, banner-banner terkunci, dan mobilitas sosial
jadi semakin sempit dan sulit. Lo nggak harus jadi super kaya raya dalam semalam. Tapi, lo harus punya posisi, lo harus punya sedikit aset, sedikit kepemilikan, sedikit kontrol atas sumber pendapatan lo sendiri. Punya sedikit saja, sudah bisa membuat perbedaan besar dalam hidup lo nanti. Gue bikin video ini bukan buat nakut-nakutin lo semua. Gue cuma pengen bangunin kita pelan-pelan. Masa depan itu nggak jahat kok. Dia cuma nggak peduli sama orang-orang yang nggak siap menghadapinya. Jadi, kalau pembahasan ini bikin lo kepikiran seseorang, mungkin teman atau keluarga, coba deh share video ini ke mereka. Karena kesadaran itu jauh lebih berharga kalau datangnya sekarang, sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.